halalin saya bang, bawa saya pergi bersama abang, kemanapun abang pergi. Kali ini, lelaki itu menganggap Hana sebagai orang stres. Dia menatap Hana dengan tatapan ragu. Bang, kamu gila ya? Saya ini siapa? Kamu ini siapa? Kok enteng banget minta saya buat halalin kamu? Lelaki berwajah dingin itu malah mengomel ketus. Abang gak ngerti dengan situasi yang saya alami sekarang ini. Bukannya saya nggak percaya sama pihak kepolisian, tapi yang benar-benar saya butuhkan saat ini adalah pria yang bisa melindungi saya. Siang dan malam, ucap Hana dengan penampilan yang agak berantakan. Hijabnya mencong-mencong, lengan bajunya hampir sobek dan sebelah sandalnya hilang saat berlarian tadi. Lelaki itu menatap Hana dari ujung kaki ke ujung kepala dan fix kalau Hana seperti orang stres. Ya udah, saya akan antar kamu ke dinas sosial. Jangan minta yang aneh-aneh, ayo naik. Kata lelaki itu masih sudi berbaik hati, tapi Hana tak berkenan dengan itu. Abang pikir saya ini orang gila? Lah iya, lihat aja penampilan kamu. Dan ocehan kamu tadi juga mempertegas kalau kamu nggak bisa berpikir jernih kayak orang-orang normal kebanyakan. Hana agak sedih mendengar itu. Adakah makhluk di alam semesta ini yang percaya kalau saat ini dia sedang ketakutan? Hidup dalam ketidaktenangan karena teror dan tekanan dari ibu dan saudara tirinya? Setiap hari saya hidup dalam ketakutan, takut diperkosa, takut dijual dan sialnya saya memang gak bisa semudah itu pergi dari rumah kecuali jika ada yang mau membawa saya dari rumah itu. Saya nggak punya saudara, saya nggak punya kerabat, setiap hari saya hanya bisa berlindung di balik doa. Para tetangga nggak ada yang peduli, teman nggak ada yang mau menampung. Karena ancaman dari Bang Heru nggak pernah main-main. Dan malam ini, saya melihat abang begitu kuat dan heroik menumbangkan 3 orang itu sendirian. Tiba-tiba saya merasa kalau abang adalah orang yang telah Tuhan siapkan untuk menyelamatkan saya dari yang berat ini. Hana bicara panjang lebar dengan wajah sendu. Hana berharap sang pemuda mau mendengarkan dan tersentuh dengan itu. Tapi, udah ngocehnya. Hana tambah sakit hati. Perih rasanya di saat tak ada satupun yang mau mendengarkan keluhannya. Ngoceh, lirih Hana, air mata berkumpul memenuhi kelopak mata. Mau nggak saya antar ke kantor polisi? Atau ke dinas sosial? Saya tunggu 5 detik buat menjawab. Hana merasa harapannya pupus. Memang sakit menjadi orang yang naif. Berharap pada orang random yang tak bisa mewujudkan angannya untuk memiliki pelindung yang sebenar-benarnya. 3, 4, 5. Pemuda itu menghitung waktu dan Hana tetap diam. Enggak, terima kasih. Itulah jawaban Hana. Hana melengos pergi ke arah berlawanan dari jalanan yang menjadi TKP perkelahian sengit tadi. Hana akan pergi menjauh tapi entah kemana. Dia menyeret langkahnya dengan sebelah sandal yang akhirnya ia buang jua. Dia bertelanjang kaki dan sosoknya semakin jauh menghilang dari jangkauan mata si pemuda asing. Pemuda itu malah tak cepat-cepat pergi. Sejauh ia bisa menatap kepergian Hana, sang pemuda merenung dan mencoba mencerna kata-kata yang Hana katakan tadi. Jangan-jangan dia berkomplot sebagai begal? Pikir pemuda itu, lalu melirik ke arah Heru dan 2 bodyguard yang masih kesakitan tak mampu bangkit lagi di atas jalanan yang sepi itu. Tapi, sial, ngapain sih gue peduli sama cewek aneh itu, pikirnya dan dia pun pergi, menyangkal untuk mempedulikan sosok Hana yang kini benar-benar menghilang di telan kegelapan. Pemuda itu pergi melawan arah yang Hana ambil. Ini sudah cukup larut dan dia kelelahan.
Dia akan pulang ke rumahnya dan melupakan apa yang barusan terjadi. "Woi, kalian berdua, bangun. Juragan Hendra pasti nungguin," seru Heru dan dia hanya memegangi perutnya. "Punggung gue sakit gila anjir. Gue nggak bisa bangun, tolong," rutuk salah satu bodyguard itu dengan kata-kata yang kasar. "Lu berdua yang tolol, masa kalah 2 lawan 1 sih?" ejek Heru. "Gila, jago banget itu anak, gerakannya nggak bisa ditebak, kayak petarung UFC profesional woi. Serah lu aja." Heru mencoba bangkit dan menyeret langkahnya yang berat untuk pulang ke rumah. Siapakah pemuda asing itu? Namanya adalah Zaki. Dia tinggal sendirian di sebuah rumah kontrakan yang terletak di sebuah kawasan padat penduduk. Dia diketahui sebagai pekerja serabutan. Dia bekerja kasar, kadang menjadi tukang parkir, kadang menagih iuran keamanan pasar, kadang juga menjadi seorang street fighter di saat ada pertandingan ilegal di gedung kosong di pusat kota. Dia berpenampilan urakan tapi pesonanya tak mampu ditutupi oleh hal itu. Zaki sangat tampan dan maskulin, figurnya yang tangguh dan kuat adalah nilai plus di mata para wanita. Baru sampai di depan rumah kontrakan, hujan turun begitu deras. Sit, rutuknya dan segera masuk ke dalam rumah petak itu. Zaki membuka jaketnya lalu menggantungnya di stand hanger yang ada di pojok ruang. Setelahnya Zaki mengeringkan tubuhnya dengan selembar handuk. Di saat sedang mengeringkan tubuhnya, tiba-tiba ia ingat pada Hana. "Neduh, di mana tuh cewek aneh? Salah sendiri, dianterin ke Dinsos nggak mau, diajak ke kantor polisi nggak mau. Dasar cewek randol," gumamnya agak mencibir setengah menggerutu. Selepas itu, Zaki mengganti pakaiannya dan menepikan tubuhnya yang lelah di atas kasur. Zaki menyangkal kalau saat ini dia tak memikirkan nasib Hana. Zaki mencoba menyibukkan dirinya dengan bermain game di handphonenya, tapi sekelebatan bayang wajah ketakutan Hana terus mengganggu konsentrasinya. Zaki menyimpan ponselnya lalu mencoba untuk tidur. Tapi semakin ia memejam matanya kuat-kuat, bayangan Hana terus seliweran di pelupuk matanya. Sial, sampai dia menggerutu tak ada habisnya. Mungkin, sampai dia menemukan di mana Hana sekarang, Zaki akan terus dihantui dengan bayangannya. Di manakah Hana berada? Hana berteduh sekaligus bersembunyi di sebuah musola. Setelah mencuci bersih kakinya, dia masuk ke dalam musola yang tak terkunci itu dan berlindung di sana. Selesai sholat, dia tak bisa berhenti menangisi nasibnya. Bagaimana dengan hari esok? Bagaimana dengan lusa? Bagaimana dengan masa depannya? Lapar, dahaga, dingin tak dirasa lagi oleh wanita 21 tahun. Loh iya, kenapa ya aku bisa-bisanya minta dihalalin sama orang asing yang bahkan aku sendiri nggak tahu siapa dia? Dasar aneh. Kayaknya masuk akal juga kalau cowok itu nganggap aku sebagai orang stres. Hana. Setelah agak tenang, Hana malah menertawakan dirinya sendiri, tawa getir yang tak bisa menyembunyikan kesedihannya. Terus, sekarang apa lagi? Mas Atar udah benar-benar nyerah. Siapa lagi yang bisa aku jadikan tempat bersandar, pikirnya lalu menyandarkan tubuhnya di dinding musola itu. Sampai lama-kelamaan, rasa lelah membuainya hingga terlelap terjaga di sana. Bahkan Hana belum punya rencana, apalagi dan kemana lagi dia harus pergi. Setelah agak siang, Zaki keluar untuk mencari sarapan. Setelahnya mungkin dia akan menemui kawan-kawan di jalanan. Zaki membelah jalanan dengan motor trail gagahnya. Kadang dia tak menyentuh tuas remnya sama sekali, seolah dia tak takut celaka atau tabrakan di jalanan. Tuas rem akan ditarik ketika ia sampai di tempat tujuannya.
Zaki menepi ke sebuah warung Tegal di dekat pasar tempat ia berkumpul dengan kelompoknya. "Hei, bro," sapa seorang lelaki berambut gondrong saat Zaki sampai di depan warteg itu. "Aman?" tanya Zaki. "Aman, terkendali bro," jawabnya. "Makan dulu?" "Oke, makan yang banyak, biar tambah strong," kata lelaki 3 tahunan itu lalu pergi meninggalkan Zaki. "Hai Bang Zaki, mau makan apa?" sapa penjaga warung yang masih cukup belia itu. Dia bersikap genit saat Zaki masuk ke dalam warungnya. Itu adalah Sari, anak pemilik warung yang berada di dekat pasar yang dikuasai oleh Zaki dan teman-temannya itu. "Biasa," jawab Zaki dengan dingin. "Oke deh, minumnya mau teh hangat tawar atau es teh manis? Air putih aja." "Oke." Sari benar-benar ganjen dan tak bisa menyembunyikan rasa tertariknya pada Zaki. "Oke, suami masa depanku," gumamnya sambil cekikikan dan mengambilkan nasi pesanan Zaki. Sebelum Zaki mulai makan, dia melihat ada ribut-ribut di luar warung. Biasanya Zaki cuek untuk hal-hal yang menurutnya tak penting, tapi untuk kali ini, Zaki tergoda untuk menoleh. Badannya menggigil. Ia bawa ke klinik terdekat aja. Siapa dia? Nggak pakai alas kaki pula. Iya, kayaknya dia diam di dalam musola semalaman. Zaki melihat seorang warga memangku gadis berkerudung di pinggir jalan. Gadis itu baru saja dibawa dari dalam musola yang ada di sekitar sana. Zaki malah semakin tertarik dan mencoba mengingat kalau dia cukup familiar dengan motif hijabnya. "Ada apa tuh? Kok ribut-ribut?" tanya Sari lalu mengantar piring yang sudah terisi makanan itu ke dekat Zaki. "Sana cari tahu, Sar. Nanti kasih info ke ibu," kata ibunya Sari. "Ya udah." Bang Zaki ini pesenannya kayak biasa, nasi ayam sama sambal tanpa pit goreng ati. Zaki tak begitu mempedulikan Sari dan matanya masih memperhatikan keluar jendela. Sampai akhirnya dia ingat, si cewek aneh. Beberapa detik Zaki diam, tapi lama-kelamaan dia tak bisa tahan untuk tidak melihat keadaan gadis malang yang sedang diributkan itu. "Lolo, Abang Zaki mau kemana?" tanya Sari saat Zaki pergi begitu saja meninggalkan makanannya. Zaki ingin memastikan siapa gadis malang itu. Dan benar saja, itu memang Hana. Dia terlihat sadar tak sadar. Wajahnya pucat dan tubuhnya agak menggigil. "Ada apa ini? Kenapa orang ini?" tanya Zaki pada warga-warga yang berkerumun. "Ini Bang, ada gadis asing menggigil di dalam musola. Nggak tahu siapa dan nggak tahu sejak kapan dia ada di musola, tapi kayaknya dia demam deh," jelaskan salah satu ibu-ibu. Zaki menatap Hana yang keadaannya semakin memprihatinkan. Gadis aneh yang dia anggap stres itu kini benar-benar menggoda untuk segera ditolong. Zaki sigap menyetop sebuah angkot lalu meminta para penumpang angkot itu untuk turun. Tak ada yang berani melawan kehendaknya, semua orang yang ada di area pasar itu seolah menurut begitu saja pada sosok Zaki. "Masuk, bawa dia ke klinik, saya akan nyusul," kata Zaki memerintah. "Baik-baik nak." Dua orang warga sigap membawa Hana menuju ke sebuah klinik dengan angkot yang sudah Zaki stop itu. Mata Zaki tak bisa lepas memperhatikan Hana yang terkulai lemas. Tanpa sadar dia telah mempedulikannya. "Jalan ke klinik terdekat," kata Zaki lalu menepuk bodi angkot itu. "Siap, bos," jawab sopir angkot itu dan segera melaju sesuai perintah Zaki. Semua mata menatap kagum pada Zaki. Walau terlihat kasar dan bosi, tapi Zaki begitu peduli pada gadis asing itu. Apakah Zaki akan benar-benar menyusul Hana ke klinik?